orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom, damai sejahtera bagimu, damai di hati, berkat untukmu, dan sehat badanmu. In Jesus' name, Tuhan Yesus memberkati setiap pemirsa sekalian yang ada bersama-sama di pelayanan doa kesembuhan hari ini melalui live streaming. Puji dan syukur, senang sekali Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama, dan saya kembali mengajak kita untuk ayo ajak yang lain. Bagi mereka yang membutuhkan pelayanan doa kesembuhan live streaming, ajak sama-sama ikutin live ini, atau ajak lewat bagikan ke grup WhatsApp link tautannya sebagai undangan, sehingga lebih banyak orang-orang yang boleh ditolong lewat dukungan doa yang Pastor Andy sampaikan, khususnya bagi mereka yang sakit. Silakan di TikTok dibantu tap-tap layar, di Facebook, di Instagram, YouTube, silakan di-share. Salam hormat juga Wibowo 99 dan semua kekasih Tuhan pemirsa yang saya sayangi, Bapa di surga kasihi. Halo semuanya, ada Picis di sana, ada Joy Liana, Monica, Sherlina, ada di situ Ainwi, bless you, Nia, Different Sitio, puji Tuhan, Manorai, Yusuf Haryanto, Sri Rahayu, Shalom, halo. Ada Halim, ada Denny di sana, ada Siburian, ada Suih Dagang, ada Ibu Lili, Mama Ringbing, puji Tuhan, ada Ari Sukanti, dan banyak lagi ya. Kalau Pastor menyapa semuanya, bisa sampai siang ini nggak habis, karena ini saya baru on, sudah langsung disapa oleh ribuan pemirsa yang terkasih. Ayo, sebelum Pastor akan mulai pelayanan ini, silakan di-share, dibagikan, diposting ulang. Bagi Anda yang sudah terberkati, silakan berikan dukungan untuk pelayanan media sosial Pastor Andy Simon dengan cara like, subscribe, di-share, dan nyalakan lonceng notifikasi di platform manapun saudara-saudara. Khususnya YouTube, saya minta Bapak Ibu tolong semua di 3 platform, Instagram, TikTok, Facebook, memberikan dukungan untuk subscriber Pastor Andy Simon TV menuju 1 juta. Puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan,
mengucap syukur, doa, dengar firman. Dan saya yakin dan percaya seperti hari-hari kemarin, tidak ada yang mustahil jika Tuhan hadir menyertai. Maka banyak orang-orang sakit hari ini yang akan mengalami keajaiban kesembuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Siapa di antara saudara-saudara yang saat ini rindukan yang namanya pertolongan ilahi? Kuasa surga hadir dalam hidup Anda. Pujian ini akan menguatkan, tidak mustahil tersentuh, dan bebanmu menolong, menyembuhkanmu saat ini. Yesus menyembuhkanmu, terima dengan iman. Yesus sembuhkanku, ku percaya. Aliran-aliran kesembuhan mengalir bagi saudara yang sedang sakit saat ini juga. Tubuhmu diberkati sehat dalam nama Yesus. Tolongmu, thank you. Yesus menyembuhkanku, Yesus sembuhkanmu, percayalah. Oma Liong Bing, puji Tuhan, Shalom. Banjarwangi, sehatlah, sembuhlah, pulihlah saat ini, napasmu normal lah. Tuhan memberkati, jangan khawatir lagi ya. Dan semua yang terkasih, Jenner Lai, ada di sana Astuti, ada Lewiki, ada Ibuhkanku diberkati sehat. Yesus sembuhkanmu, diberkati sembuh. Percayalah. Oh, Yesus menyembuhkanku, Yesus sembuhkanmu. Glory to God. Mama terkasih diberkati sehat, diberkati sembuh total dalam nama Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu dan aliran kesembuhan yang mengalir. Saat pujian dinaikkan, ada kuasa Tuhan yang mengalir, menjamah. Khusus bagi yang sakit, engkau mendapat ketenangan dan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam hidup ini, Tuhan membawa setiap kita merasakan yang namanya kebaikannya. Ketik ramai-ramai kebaikan Tuhan, ketik ramai-ramai kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Semua baik apa yang terjadi dalam hidupku ini. Dan sebentar Pastor mau sampaikan pesan khusus untuk jemaat ya, dan termasuk orang percaya dan mereka yang menamai gereja ya. Biarlah firman ini yang akan tersampaikan sebentar menjadi sebuah api yang membakar roh Anda sekalian untuk kembali kepada panggilan dan kasih mula-mula. Kita harus yakin dan percaya sebagai ciptaan ada Tuhan yang menuntun langkah-langkah.
belajar untuk peka dan hormati firman Tuhan. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Sungguh amat baik ketik rame-rame, sungguh amat baik, semua baik, semua baik, sungguh amat baik. Amin. Amin. Semua baik apa yang Tuhan perbuat dalam hidupku dan hidupmu adalah semuanya baik. Terima kasih semua Bapak Ibu pemirsa terkasih. Dengan kita hadir di live stream ini, kita mengakui Tuhan dalam hidup ini. Dari semula telah Yesus tetapkan hidupmu dalam tangannya, dalam rencana Tuhan Yesus. Rencana indah telah Yesus siapkan, spesial song bagi masa depanmu yang penuh harapan. Glory, glory, glory to God. Semua baik, sama-sama katakan. Semua baik. Apa yang telah Tuhan Yesus perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Tuhan Yesus jadikan hidupmu hari ini kembali berarti. Puji syukur, puji Tuhan. Dari semula telah Tuhan tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana Tuhan Yesus. Rencana indah telah Tuhan tetapkan bagi masa depanmu yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang Tuhan Yesus perbuat di dalam hidupku, semua, mana jempol-jempolnya, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang Tuhan Yesus perbuat di dalam hidup kita semuanya. Halo semuanya, shalom. Semua baik, sungguh-sungguh teramat baik.
Tuhan Yesus jadikan hidup kita berarti. Semua, katakan bersama, semua baik. Semua baik. Apa yang Tuhan Yesus perbuat di dalam hidupku dan Anda, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Yesus jadikan hidup setiap kita kembali berarti. Ora bahaya mahiara ya Roma sindi. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah hadir Tuhan. Maka segala putus asa dipulihkan dan disembuhkan dengan harapan yang baru. Yesus jadikan hidupku dan hidupmu berarti. Puji Tuhan, terberkati sekali dengan puji-pujian yang saya bawakan ini karena memberikan penguatan. Saya mau sapa-sapa dulu pemirsa sekalian yang baru bergabung nih, yang ada di platform lagi live sekarang, yaitu di Instagram, di YouTube, di TikTok, dan di Facebook. Puji Tuhan. Halo semuanya yang sudah hadir ini dari kota mana saja kah? Puji Tuhan. Halo, ada yang dari mana tuh? Ada Poltak Sitanggang, ada Esther Welen Panjaitan. Wah, ini semua orang-orang Batak nih ya. Ada yang dari Abesril, ini ada juga Ibu Neni. Ada yang dari mana tuh? Kupang, Jakarta, menyapa Bekasi, Tanjung, Bandung, Manado, Minsel. Wih, senang sekali disapa oleh banyak pemirsa yang on fire banget nih. Ada yang dari Kapuas, Kalteng. Saya juga mengucapkan safe journey untuk semua tamu-tamu yang sudah hadir di kebaktian minggu. Mereka sudah pulang, ada yang masih perjalanan kembali ya, yang dari tim Akui. Tadi saya di WhatsApp sudah sampai di Banjarmasin dan menuju Palangkaraya. Terima kasih juga dari pensiunan Unimah. Halo Pak Melki, Ibu Meti, puji Tuhan. Halo Ibu Jen. Halo, ada disapa dari Ibu Rasmi, Binjai, dan banyak lagi ya. Makassar, puji Tuhan, tanggal 6 Juli Pastor Randy akan ada di Makassar, pimpin kebaktian minggu di Gereja IHS Makassar, Jalan Latimojong ya. Sore nanti Bapak Ibu yang mau meet up, senang sekali kita bisa bersama-sama nanti bertemu dan tentunya bersama untuk menyembah Tuhan Yesus. Amin. Saya rindu ajak kita selalu bersyukur sama Tuhan sambil mempersiapkan hati
untuk ditaburi firman Tuhan. Silahkan yang terberkati yang hadir bisa di-share, bisa di-posting ulang, di-like, di-subscribe. Halo Jayapura, Ibu Yeni Effendi. Ya betul sekali, tanggal 5 Juli Presiden Randy akan ada di Jayapura, akan memimpin untuk doa di Istora Papua Bangkit. Senang sekali kalau saudara-saudara bisa nanti yang di Papua dan sekitarnya bisa kita bersama-sama untuk berdoa. Puji Tuhan. Makasih Ibu Oen Inge, sehat selalu. Banyak yang Tuhan Yesus perbuat di dalam hidup kita. Rencana indahnya terjadi di hidupmu, yes. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Nya sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita siapkan hati yang bersyukur, supaya waktu dengar firman Tuhan kita tidak marah-marah, kita nggak keras hati, tapi kita mau dengan bersyukur, siap untuk dinasihatin, bahkan dikoreksi. Tuhan, berfirmanlah, sabdamu kami rindukan saat-saat ini. Roh rabahayu masyanda. Banyak yang Tuhan Yesus perbuat di dalam hidup ini. Rancangan indahnya terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Nya sempurna, nyata dalam
dalam hidupmu. Yes. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Amin. Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo semuanya, Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan sebuah pesan Tuhan untuk jemaat-jemaat, ya, dimanapun berada yang mendengar. Puji Tuhan, ya. Tuhan memberkati setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih, pesan ini juga disampaikan bagi semua orang yang melayani hamba-hamba Tuhan dan mereka yang menamai gereja, ya. Baik, apa pesan Tuhan yang akan kita dengarkan? Marilah sama-sama kita membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasal 3, ya. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 15. Puji Tuhan. Iya. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 15. Selamat mendengarkan firman Tuhan Yesus, dan ketika saudara mendengar ucapan kalimat ayat suci yang pastor sampaikan, tolonglah diketik ayat tersebut mengandung makna untuk Anda dan share. Dengan demikian kita sudah membagikan firman Tuhan di hari yang indah ini. Baik, kalau sudah Bapak Ibu ketik dan share, sekarang saya membacakan untuk Bapak Ibu yang terkasih. Pemirsa, selamat mendengarkan. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Jadi kepada jemaat disampaikan ini, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi tidak kebetulan hari ini pesan kepada jemaat secara khusus supaya kita tidak menjadi orang percaya atau mereka menamai diri gereja, supaya tidak menjadi suam-suam kuku. Kalau engkau dingin, engkau akan nikmat dengan dunia. Kalau engkau
panas, on fire, engkau akan menikmati hadirat Tuhan dan dunia tidak betah ada di sekitar Anda. Di mana kita hidup hari ini? Di dunia. Tapi hendaklah setiap jemaat Kristus, jemaat Tuhan, tidak serupa dengan dunia. Banyak pelayanan, tetapi sedikit pertobatan. Ini seumpama banyak mesin, tetapi menghasilkan sedikit hasil. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara setuju tidak setuju, like, dislike, suka atau tidak. Kita sekarang ada yang namanya di akhir zaman. Dan di akhir zaman ini kita perlu melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Setiap anak Tuhan, jemaat, orang percaya, pelayanan dimanapun engkau kerjakan, jangan dengan suam-suam kuku. Jangan dingin-dingin wae, tapi on fire. Melayani Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Bukan hanya program. Memang kita ada di zaman modern ini, tapi gereja tetap harus dipimpin oleh Roh Kudus, penyertaan Tuhan yang ditandai dengan kuasa ilahi. Di zaman modern ini, Bapak Ibu terkasih, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, banyak sekali komunitas pelayanan atau mereka menyebut diri gereja Tuhan, pelayanan, misi, tetapi mereka hanya sibuk dengan berbagai program, acara, manajemen, sistem, bahkan namanya teknologi. Namun apakah semua yang saya baru katakan tadi itu, program kerja, program pelayanan, teknologi, sistem manajemen, apakah sudah berbanding lurus dengan adanya pertobatan jiwa-jiwa? Firman Tuhan ingatkan kita hari ini. Jangan engkau melayani dengan suam-suam. Jangan engkau terus melayani sampai akhir hidupmu dingin. Karena pelayanan suam-suam kuku dingin itu adalah pelayanan tanpa kuasa Roh Kudus yang hanya menghasilkan aktivitas tanpa transformasi, tanpa adanya pertobatan sejati. Saya umpamakan Bapak Ibu terkasih seperti sebuah mesin yang terus bekerja tanpa menghasilkan hasil atau tidak ada panen yang datang. Demikian pula pelayanan yang mengandalkan program, sistem, atau kekuatan manusia, atau hanya panggung yang mewah, atau hanya teknologi, multimedia, tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa kebergantungan kepada Tuhan, tanpa doa, semua itu adalah kosong dan kering. Tidak ada aliran kuasa yang bisa menyentuh jiwa-jiwa,
yang membawa mereka datang bertekuk lutut kepada Yesus Kristus. Mari setiap jemaat Tuhan, orang percaya, hamba-hamba Tuhan, kita sadar hari ini siapa diri kita. Kita tahu di mana posisi rohani kita. Jangan sampai kita hanya seperti mesin yang terus bekerja, tapi tidak pernah jalan sebetulnya. Demikianlah orang-orang Kristen yang mengaku Kristen tapi tidak menghasilkan buah. Kita perlu dan harus kembali kepada namanya kasih mula-mula, yaitu hidup dalam doa, bergantung pada firman, dan disertai dengan kuasa Roh Kudus. Artinya apa? Ada kebergantungan dengan Roh Kudus. Sebab tanpa itu semua, pelayanan yang Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan kerjakan, lakukan, itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah pekerjaan manusia yang dilabelkan namanya pelayanan, termasuk engkau berkata gereja. Pendeta yang berkhotbah hari Minggu saudara nggak perlu meminta doa dari dia apabila dia hanya sepanjang minggu sibuk siapkan khotbah untuk dipuji, untuk dibilang pintar, untuk dibilang jago. Karena dia hanya siapkan khotbah, belum tentu mau mendoakan Anda. Disebut pelayan, tapi dia hanya sepanjang minggu menyiapkan khotbah. Khotbah yang baik itu bagus, tapi supaya mau dibilang berhasil, khotbahnya bagus, pintar khotbah, tapi tidak ada hadirat Tuhan. Hari ini setiap orang membutuhkan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ini tidak bisa di copy paste. Hadirat Tuhan nggak bisa dipelajarin. Tidak ada kelas-kelasnya, tidak ada SKS-nya. Hadirat Tuhan adalah kebergantungan seseorang melayani Tuhan kepada kuasa Roh Kudus. Maka saudara-saudara, mari saya sampaikan hari ini untuk kita kembali pada prinsip dasar kita melayani. Ingatlah kasih mula-mula bagaimana awal-awal Tuhan panggil kita puluhan tahun yang lalu. Kita begitu bergantung dengan doa firman dan kuasa Roh Kudus. Kita berkata, tanpa engkau sertaiku Tuhan, aku tak mungkin jalan sendiri. Tapi sebentar hari ini kita bisa melihat bersama-sama. Tidak menghakimi ya, tapi mengingatkan akan ada gereja-gereja yang tetap berjalan dengan rapi sekalipun Roh Kudus diangkat daripada mereka. Kenapa? Karena begitu rapi sistem yang sudah berjalan. Sampai-sampai Roh Kudus tidak ada di sana, mereka tidak menyadarinya lagi. Kembalilah pada prinsip dasar doa, firman, dan bergantung pada kuasa Roh Kudus. Sebab tanpa ini semua, pelayanan yang Anda kerjakan hanya adalah pekerjaan manusia yang tidak memiliki dampak kekal keselamatan jiwa-jiwa. Bapak Ibu terkasih, jemaat Tuhan dimanapun berada, ketahuilah bahwasanya Tuhan tidak mencari aktivitas semata.
tetapi Tuhan mencari jiwa yang datang kepadanya untuk memberi diri agar melekat kepadanya. Sehingga jiwa-jiwa ini menjadi milik Kristus, dan pelayanan yang Bapak Ibu kerjakan dengan roh yang menyala-nyala akan berdampak sungguh-sungguh membawa pertobatan dan kehidupan jiwa-jiwa yang diubahkan. Coba kita kembali review. Bapak Ibu terkasih, rapat. Ini sebentar lagi, ini sudah masuk bulan Juli. Berarti sekitar 4-5 bulan lagi, biasa 4 bulan lagi. November itu udah jalan tuh proposal Natal. Setiap tahun Natal, setiap tahun pakai dana begitu besar, puluhan, ratusan juta dikumpulin bisa sampai miliaran kalau masing-masing itu buat acara. Program-program Merry Christmas dan sebagainya itu bagus-bagus saja, tapi apa berbanding lurus dengan adanya pertobatan jiwa-jiwa, ataukah hanya celebration saja? Kita harus kembali supaya roh kita menyala-nyala, membawa pertobatan yang sungguh-sungguh, jiwa yang datang kepada Yesus, yang belum kenal Yesus datang pada Yesus. Keren ya kalau setiap acara seperti program live streaming pagi ini, setiap hari karena ada penyertaan Roh Kudus, kuasa Tuhan nyata, ada setiap hari ratusan ribuan jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus, kenal Yesus. Amin. Saya saksikan setiap minggu di Planet Onset kami, banyak orang datang yang belum kenal Yesus, yang belum tahu Yesus, tapi mereka datang memberi diri, dengar firman, dan didoakan. Dan saya percaya mereka boleh mengalami kuasa Yesus yang menyembuhkan. Hatinya dijamah oleh Yesus. Kasih Tuhan itu luar biasa. Di dalam Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6, silakan Bapak Ibu ketik ayat-ayat ini. Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan Yesus ya. Bukan oleh keperkasaan dan bukan oleh kekuatan, tapi oleh roh. Firman Tuhan semesta alam, kita bisa on fire. Kita bisa menyala-nyala. Kita bisa bangkit dan membangkitkan jiwa-jiwa yang sedang mati. Berbaliklah kepada Bapa. Kembalilah pada kasih mula-mula. Ambillah mulai hari ini action. Dengar firman bukan hanya yes, amin, betul, tapi ada action nyata. Yang pertama, mulai hari ini saya menghimbau, mengajak, mendorong Bapak Ibu sekalian dan diri saya sendiri pastinya, utamakanlah doa. Dalam doa ada keintiman dengan Tuhan. Kitab Yesaya 30 ayat 15 berkata, engkau seringkali takut, khawatir, bimbang. Engkau merasa tidak berdaya. Padahal waktu engkau diam, engkau tenang, engkau berdoa, ada kekuatan, tapi engkau enggan. Utamakan doa, dan di situ ada fellowship, keintiman dengan Tuhan. Kita akan menjadi anak Tuhan, jemaat Tuhan yang peka. Yang kita lakukan ini pekerjaan Tuhan kah? Kehendak Roh kah? Ataukah aktivitas pekerjaanku? Mari sama-sama kita utamakan doa. Ketika rame-rame, utamakan doa. Ketika rame-rame, utamakan doa. Yang berikutnya, saudara, action lah hari ini. Apa itu? Bapak Ibu terkasih, kita orang percaya ada Roh Kudus. Maka di dalam pelayananmu,
Dan kalau engkau sudah bisa satukan antara pelayanan dengan kehidupanmu yang nyata. Pelayanan bukan showing, pelayanan bukan hanya hari Minggu saja di sepanggung. Waktu engkau choir, engkau worship leader, waktu engkau sebagai seorang pengkhotbah, pelayanan itu mengubah hidupmu. Dan setiap hari, karena hidupmu udah diubah, setiap hari adalah panggung pelayanan. Dimanapun engkau berada, engkau sudah berubah. Habitmu, lingkunganmu, itu adalah panggung pelayananmu. Senyummu itu akan menjadi nilai engkau seorang pelayan Tuhan sejati, ataukah hanya hanya pas ada kamera. Iya, karena sekarang kalau zamannya orang kamera, multimedia, short, share live gitu, ya banyak kan orang hanya di depan layar kaca, ya. Halo, shalom. Rendah hati sekali kote. Tapi nyatanya, seremnya kayak monster. Serem. Waktu dia marah, malaikat aja minggir. Bukan Roh Kudus yang dalam dia, roh kuda. Pelayanan itu hidup kita, ibadah itu setiap hari. Dengan kita menyapa orang, kita membantu orang, kita menghargai orang lain, itu adalah ibadah. Jadi sudah jangan pikir ibadah hanya hari Minggu, lalu saya nicis hari Minggu, dua hari itu saya hidup saya enaknya, ngomong sembarangan. Nggak gitu lagi ya. Mari Bapak Ibu sekalian, untuk kita bisa tiap hari memenangkan jiwa-jiwa oleh kasih Yesus, andalkanlah Roh Kudus. Pastor, meskipun di warung, di warteg, saya celana pendekan, saya di tenda-tenda gitu, di makan outdoor, ya, makan tahua. Ada tahu tahua? Ya, makan es cendol gitu kira-kira di pinggir jalan. Itu saya merasakan hadirat Tuhan menyertaiku. Di situ saudara-saudara bisa melihat bagaimana ketika kadang-kadang saya posting video, ya, keseharian Pastor Andy. Saudara mau lihat, silakan cek di TikTok, banyak itu. Lihat aja Pastor Andy Simon, ketik, muncul itu banyak sekali. Di YouTube apalagi, di Facebook ribuan, di Instagram mulai banyak hari-hari ini. Di Instagram juga, puji Tuhan, kita baru aktif ini sekitar 1 bulan ya, tapi yang follow sudah sekitar 113.000 member di Instagram, ya, puji Tuhan. Karena saya sadar setiap hari adalah ibadah, setiap hari adalah pelayanan. Kalau kita hanya berpikir pelayanan hanya hari Minggu, maka jangan heran ada orang-orang yang mengaku pelayan, tapi dia hanya andalkan Roh Kudus di hari Minggu. Dan kadang-kadang saya melihat ada teman-teman hamba Tuhan, sehingga usah sebut secara detail apa tugasnya, tapi kalau dia yang sedang akan bertugas atau naik panggung, dia itu doanya kencang sekali. Tapi ketika dia sedang tidak bertugas, dia hanya menilai. Itu keliru. Yang benar adalah waktu tugas tentu engkau jaga hidupmu untuk jadi berkat. Waktu tidak tugas, kau doakan pelayanan timmu atau jemaat yang hadir, kau doakan. Karena kadang-kadang orang merasa dia sedang tugas melayani,
waktu namanya ada dalam jadwal bulanan. Ketika tidak ada masuk jadwal bulan itu, dia merasa tidak tugas. Jadi dia hamba Tuhan bulanan. Bulan ini dia dijadwal, dia hamba Tuhan. Tidak dijadwal, tidak tugas, dia merasa bukan hamba Tuhan. Hati-hati dengan pola-pola prinsip ini membuat engkau hidup suam kuku. Setiap hari, bahkan setiap detik, kita perlu andalkan Roh Kudus. Jangan kita melayani sedangkan orang percaya saja sungguh sama Tuhan Yesus, dia itu tidak boleh terlalu banyak drama strategi. Harus andalkan Roh Kudus, apalagi namanya yang menamakan gereja. Apalagi yang namanya full time. Dia nggak boleh mengandalkan strategi manusia. Hikmat manusia nggak boleh. Tapi andalkanlah Roh Kudus. Bangun mesbahmu setiap hari. Pemirsa saja, nanti sebentar kalau tidak salah banyak kesaksian-kesaksian saya akan bacakan. Ada orang-orang yang sudah ikut live streaming 1-2 kali, mereka sadar betapa perlu Tuhan Yesus. Sehingga tanpa mereka ikut doa atau tidak doa karena bolong, karena kesibukan, mereka merasa ada yang hilang. Nah loh, bertahun-tahun kemana aja? Bertahun-tahun mereka ibadah, mereka tidak mengalami. Kita perlu bertanya, khususnya rekan-rekan hamba Tuhan, kenapa orang-orang jiwa-jiwa baru ikut 1 kali, 2 kali, tidak ikut lagi di live ini, rasanya ada yang kering, ada yang kurang. Maka mereka cepat-cepat kembali ibadah. Tapi ada orang-orang yang sudah bertahun-tahun, gereja ini, gereja itu, tapi ketika tidak masuk gereja 1 bulan, dia merasa everything is okay, paing-paing aja, baik-baik aja gitu. Hati-hati. Pelayananmu hanya sebuah sistem dan program. Bukan lagi dipimpin Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu menarik jiwa melekat pada Yesus. Jadi Roh Kudus membuat setiap jiwa tercandu-candu. Ketagihan banget. Sehari kita nggak doa fellowship sama Tuhan, kita rasa hidup ini empty, kosong, kering banget. Andalkan Roh Kudus, hai setiap orang percaya melayani, gereja, dan hamba-hamba Tuhan. Andalkan Roh Kudus dalam pelayanan kuasa Tuhan, bukan program saja, bukan strategi manusia. Satu lagi nih. Mari semua kita, termasuk saya, fokus pada jiwa-jiwa dan bukan hanya pada program, bukan hanya aktivitas, bukan hanya by system. Banyak sekali, saya saksinya, banyak sekali rekan-rekan hamba Tuhan yang jago sistem program kerja di atas meja, tapi tidak ada buahnya. Kalau rapat bicara pelayanan, waduh sampai gebrak meja. Begini begono, tapi kehidupan nyata di pelayanan kesehariannya tidak ada dampak sama sekali. Ibarat pohon tidak ada buahnya. Tapi kalau ngomong soal pelayanan, dia merasa paling hebat, paling senior, paling jago. Saya mah selalu tempatkan diri saya paling junior, kasihan, paling bukan siapa-siapa. Maka saya tidak vokal kalau bicara di pertemuan, bahkan saya hindari pertemuan-pertemuan. Andi Simon ini bukan orang-orang pertemuan, rapat tidak pintar, juga tidak kerasan lama-lama gitu. Saya ini orang yang belajar melayani, tapi action di lapangan gitu. Ya kiranya semua ini
Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita responi firman Tuhan dengan doa mengucapkan syukur. Tuhan Yesus, terima kasih banget buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan saat ini. Kami sadar ini sepertinya lembut, tapi mengandung makna yang dalam, yaitu kehendak Tuhan supaya kami hidup menyala. Kami tidak dingin, kami tidak song-song kuku. Oleh sebab itu, ampunilah kami, ampunilah mereka ya Tuhan, mohon belas kasih-Mu bagi mereka yang selama ini melayani tapi sudah suam, sudah dingin, atau mereka selalu melayani bagus, rapi, tapi hanya sistem program tanpa lagi mengandalkan kuasa Roh Kudus. Sementara dunia ini, jiwa-jiwa begitu membutuhkan jamahan Roh Kudus. Bukan hanya tutur bahasa yang indah, bukan hanya karena pintar berkata-kata motivasi, tapi dunia dan jiwa-jiwa seisi dalamnya ada kurang lebih 7 miliar jiwa hari ini yang membutuhkan jamahan Kristus, jamahan Roh Kudus. Ya Tuhan, pakailah kami dan pakailah setiap mereka menamakan diri gereja untuk menjadi berkat di akhir zaman ini, supaya mereka boleh membawa kuasa Roh Kudus, pertobatan nyata terjadi, neraka dikosongkan, surga penuh dengan keselamatan jiwa yang bertobat datang pada Yesus. Dalam nama Yesus, terobosan terjadi, revival terjadi. Diberkati, disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kepadamu kami berserah dan berdoa, kabulkanlah doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Revival terjadi. Oh, revival, revival. Revival dari Kalimantan Timur, dari tanah Papua, dari Sulawesi, dari kota, provinsi, bangsa-bangsa, negeri tercinta Indonesia, negara-negara. Revival, revival in Jesus' name. Setiap orang percaya, setiap misi, setiap pekerjaan Tuhan, revival terjadi. Haleluya! Puji Tuhan, semangat sekali ya. Saya seperti sedang berbicara. Wih, di depan ratusan ribu jiwa secara nyata. Padahal sekarang saya sedang berbicara di depan puluhan ribu jiwa secara live streaming. Apakah ini adalah sebuah kata-kata nubuat yang Tuhan berkati? Suatu hari Pastor Andy akan berbicara di depan ratusan ribu jiwa-jiwa untuk mendengarkan firman yang disertai dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka pulang, mereka bukan hanya mendapatkan knowledge, pengetahuan, tapi mereka menemukan roh yang memberikan semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Haleluya, in Jesus name. Siapa yang terberkati? Saya pribadi terberkati sampai getar badan ini merinding. Hadirat Tuhan begitu kuat, dan saya yakin dan percaya setiap Bapak Ibu sekalian juga mengalami hal yang sama. Mulai hari ini pastikan jangan terlalu banyak drama, banyak teori, banyak rapat, terlalu banyak program-program kerja, tapi tidak berjalan berbanding lurus dengan pertobatan jiwa-jiwa. Baik, kiranya semua ini menjadi berkat, dan kalau Bapak Ibu terberkati, tolong silakan bantu share
sebanyak-banyaknya berita pesan ini, saudara bisa meng-state videonya, berikan narasi caption yang baik untuk mereka boleh bersama-sama terbakar mendengarkan renungan firman ini. Saudara yang punya kemampuan multimedia, tolong bisa dirapikan atau bisa dikasih poin-poinnya. Saya gaptek, saya tidak ditunjang oleh tim, saya live ini dari handphone, tidak ada support komputer karena memang kami tidak terlalu mengerti namanya IT atau komputer itu. Anak saya baru akan masuk kuliah untuk informasi teknologi. Kiranya nanti anak saya kalau sudah selesai bisa 4 tahun lagi, bisa nanti medianya Pastor Randy bisa dibantu anak, bisa lebih canggih kayak banyak sudah yang canggih-canggih sekarang ini. Pun tidak canggih, tapi saya terus belajar andalkan Roh Kudus. Yang sederhana bersama Roh Kudus bisa dibuat berdampak bagi jutaan jiwa. Amin. Sama-sama Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu terkasih, wah jam 7 lewat sedikit ya. Saya akan memberkati air minum dan doa untuk berkat setelahnya. Jadi habis ini Bapak Ibu yang mau kerja bisa kerja dulu ya supaya nggak terlambat. Maaf nih agak telat sedikit ya, saya maklumi tapi juga tidak bisa selalu harus tepat, kadang-kadang juga lebih. Jadi saling memakluminya. Baik Bapak Ibu terkasih, seberapa yang ada mau diberkati air minum dan minyaknya bisa angkat seperti ini. Puji syukur, puji Tuhan. Saya berdoa bagi setiap kita yang mengangkat air minum dan minyak di tangan masing-masing. Terberkatilah air minum dan minyak di tangan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Air ini diberkati waktu kita minum menjadi berkat kesembuhan di tubuh kita. Minyak diberkati waktu kita oleskan menjadi berkat kesembuhan di tubuh yang sakit. Minyak dan air ini sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengalami sensasi yang sesuatu yang ilahi waktu mendoakan seperti baru saja. Saya percaya, yakin saudara juga banyak yang mengalami sensasi ketika kita berdoa memberkati air dan minyak ini. Apa yang kau alami? Kalau mau berbagi silakan dikasih di kolom komentar. Baik, kita minum dan pasti jadi berkat banget dalam nama Tuhan Yesus. Ais. Seperti apa itu air es yang masuk? Wih, badanku langsung incas itu. Makasih Via Kristri. Mari angkatlah dua tangan Bapak Ibu yang terkasih. Masuklah di hari yang baru. Ya Bapa, mohonlah berkat daripadamu untuk kami anak-anakmu. Mari pemirsa sekalian, anak-anak Bapa di surga, terimalah berkat dalam namanya sepanjang hari ini. Engkau disertai, dilindungi, diurapi, dan juga dijagai serta diberkati oleh Bapa di surga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua kita terima berkat Tuhan. Siap masuk di hari yang baru, bersama-sama katakan, Amin. Selamat masuk di hari yang baru. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang saya, sayang Anda.
dan sayang kita semuanya, dan berjanji akan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya. Dadah. Kiss bye. Dor. Yeay. Kau yang dulu ada sebelum dunia, kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku kau nyata, di gelap kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasihmu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah.